Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hendrika selaku dosen pengampung. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di mana itu menjadi tugas ujian tengah semester kita dalam program studi Sosiologi Keluarga bersama dengan Pak Hendri Kori. Saya Ahmad Fadil Husaini dari Hukum Keluarga Lokal D semester 5 angkatan 2020. Mungkin saja dalam identitas saya. Baik, langsung saja soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan beberapa teori dalam kajian sosiologi keluarga. Nah, sebagai yang telah Bapak jelaskan pada mata kuliah tersebut di dalam lokal dan yang telah Bapak tulis di papan tulis, di situ saya baca bahwa ada 4 teori dalam kajian sosiologi keluarga. Yang pertama adalah teori struktural fungsional. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Motor siapa ini? Jadi di mana bagian yang satu akan mempengaruhi bagian yang lain dalam interaksinya. Ketika satu mengalami perubahan sosial, maka bagian yang lain akan mengalami perubahan sosial juga sesuai dengan interaksinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini yang mengemukakan bahwa dalam berinteraksi sosial, dalam bersosialisasi kita, manusia sebagai subjek sosialisasi itu akan mengalami senantiasa berkembang, mengalami perubahan. Motor siapa ini? Mengalami perkembangan sosial yang dimana dalamnya itu salah satu unsurnya adalah pertentangan antara unsur tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya konflik dalam interaksi sosial kita kepada sesama tidak bisa kita hindari, karena memang kita saja yang mirip-mirip dalam bentuknya, tapi dalam pemikiran pasti berbeda-beda. Nah, konflik ini bisa terjadi dari internal keluarga maupun eksternal keluarga, baik itu dalam bermasyarakat atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksionis simbolik. Nah, ini adalah teori yang membahas tentang interaksi alami kita dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi kepada sesama. Nah, interaksi alami kita yang akan kita berikan dalam bersosial dengan kekhasannya tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah teori gender. Teori gender ini adalah teori yang membahas tentang perilaku kita dalam membedakan atau membagi peranan dalam gender kita. Jadi membagi peranan dalam laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini juga berkembang seiring perkembangan zaman dengan masyarakat tertentu dan waktu tertentu, di mana di setiap tempat pasti berbeda-beda pembagian porsi untuk laki-laki dan perempuan. Di setiap waktu juga pasti berkembang, pasti akan berubah-berubah dalam pembagian porsi dalam laki-laki dan perempuan tersebut. Baik, lanjut terus ke soal yang nomor 2, yaitu fungsi-fungsi keluarga. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi keluarga. Sama juga yang kayak tadi, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan dan Bapak tuliskan di papan tulis di mata kuliah tersebut. Fungsi-fungsi keluarga ini ada 5. Mungkin saya tidak menyebutkannya secara berurutan. Motor siapa ini? Suaranya jelek ini. Oke, lanjut. Mungkin saya tidak menyebutkannya secara berurutan. Yang penting kita bisa sama-sama paham gitu. Yang pertama adalah reproduksi. Reproduksi ini menjadi tujuan yang cukup penting, bahkan sangat penting dan yang terpenting gitu dalam
menjalin sebuah keluarga, yaitu berketurunan. Reproduksi yaitu berketurunan, dimana ketika seorang pengantin baru tiba-tiba beberapa bulan itu hamil, pasti rasanya bahagia sekali karena salah satu tujuan yang terpenting dalam membangun keluarga itu adalah berketurunan. Nah, disinilah fungsi keluarga bereproduksi. Bahkan Rasul bilang ya kan, tazawwajul waluda alwaduda, nikahilah orang yang subur dan penyayang gitu. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya, sungguhnya Nabi cukup bangga di antara para nabi-nabi yang lain karena umatnya yang banyak. Nah, yang pertama adalah reproduksi berketurunan. Yang kedua adalah edukasi, yaitu pendidikan. Nah, keluarga menjadi sekolah yang pertama bagi setiap anak untuk berpendidikan, untuk beredukasi. Bisa kita pelajari dengan belajar memakan, meminum susu, berjalan, berbicara, semua diajari dari keluarga. Maka bersyukurlah jika keluarga masih menjalankan fungsi dan perannya. Jika keluarga ini tidak bisa memerankan fungsinya sebagai edukator gitu, keluarganya tidak edukatif gitu, maka kepada siapa anak ini mencari edukasi yang lain? Tapi tanpa kita sadari bahwa setiap interaksi orang tua kepada anaknya, mulai dari kecil sampai besar, itu edukasi semua, tidak bisa kita pungkiri, kecuali yang agak lain ya. Jadi yang kedua dari fungsi keluarga adalah edukasi, yaitu pendidikan. Maka haruslah kita ajarin anak kita, ayah kita sebagai anak juga tidak menutup kemungkinan untuk mengedukasi orang tua kita, mengedukasi kakak, adik. Karena salah satu peran keluarga adalah edukasi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi. Ya, karena selain keluarga itu edukasi pertama kita dalam kehidupan, keluarga juga salah satu sosialisasi pertama kita dalam kehidupan. Dimana lagi coba kita berinteraksi awal mula kalau tidak pada orang tua? Dimana lagi kita berinteraksi tanpa putus kalau bukan di keluarga? Maka salah satu fungsi dari keluarga adalah sosialisasi, sangat saling berinteraksi satu sama lain. Kalau kurang sudah sosialisasinya, interaksinya juga kurang, itu cukup dipertanyakan keluarga tersebut. Kemudian yang keempat adalah ekonomi. Nah, ini adalah hal yang memenuhi kebutuhan kita dari seluruh aspek ekonomi ini. Nah, mungkin dalam keluarga sudah mempunyai peran masing-masing gitu. Ayah sebagai pencari nafkah dan sebagai partner ibu dalam mengurus rumah tangga. Ibu juga mengurus nafkah yang sudah diberikan ayah, membagi-bagikan ke dalam rumah, mungkin mengurus rumah, mengurus anak gitu. Jadi kita sudah terbagi fungsi dan peran kita dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu. Nah, dalam fungsi keluarga yang ekonomi ini adalah kita saling memberikan kebutuhan gitu. Jadi seorang ayah akan memberikan kebutuhan ekonomis dalam rangka materi. Kemudian seorang ibu juga mengurus rumah, melayani suami. Jadi saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi ekonomi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah fungsi keamanan. Fungsi keamanan ini penting sekali, cukup penting, karena ketika kita pulang ke rumah kita harus merasa aman, merasa nyaman. Nah, itu harus diberikan oleh setiap unsur keluarga yang ada di rumah. Ayah, ibu, anak, kakak, adik, abang, semuanya harus memberikan unsur keamanan. Makanya kita sering didoakan, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Di dalamnya ada keamanan. Kalau kita di luar kita merasa tidak dibutuhkan, tidak digunakan, tidak merasa
nothing gitu, maka di rumah kita akan merasa aman. Di luar kita merasa dunia ini sangat kejam, dunia pekerjaan juga kejam, dunia sekolah kejam gitu. Ketika kita pulang ke rumah kita merasa aman, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya adik, kakak dan sebagainya. Nah di situ kita merasa aman. Maka baik-baik jaga keluarga, jangan sampai rasa aman ini hilang dari keluarga tersebut. Kita saling mengamankan satu sama lain, saling merasa cukup memberikan efek aman kepada yang lain supaya keluarga tersebut tetap harmonis. Jadi itulah kelima fungsi dari keluarga: reproduksi, edukasi, sosialisasi, ekonomi, dan keamanan. Baik, langsung saja kita lanjut dengan soal yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi individu. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Bapak dan dituliskan dalam papan tulis sebagai catatan kita bahwa faktor yang mempengaruhi individu ada 3. Faktor yang mempengaruhi individu ada 3. Yang pertama adalah faktor nativistik. Nativistik yaitu turunan. Nah, seseorang individu akan mengalami perkembangan perubahan sesuai dengan turunannya. Mungkin dari gen ayah ibu kita, atau bisa lingkungan, atau bisa sikap, atau dari biologisnya kita akan sama dengan orang tua kita, atau secara psikologinya, sikapnya. Nah, ini juga mempengaruhi pertumbuhan individu gitu. Jadi misalnya kita terlahir dari orang tua yang kaya raya, pasti akan berbeda individunya dengan yang terlahir dari orang tua yang miskin. Mohon maaf gitu. Nah, jadi faktor genetik dari orang tua akan mempengaruhi sebuah individu. Bisa kita bilang nativistik ini adalah faktor internalnya gitu. Misalnya kita bilang kayak gitu ya kan. Nah, jadi secara turunan kita bawa gen dari ayah atau dari ibu kita, atau bahkan di luar dari ayah ibu gitu, nenek, kakek, paman gitu. Dan bukan hanya itu, bahkan penyakit juga bisa kita bawa dari ayah ibu, seperti diabetes, itu kan bisa dibawa turunan gitu. Mata sipit, iya mata sipit itu penyakit. Kemudian yang kedua adalah setelah nativisme, setelah nativistik adalah yang kedua empiristik, hasil usaha. Nah ini kebalikan dari nativistik yang tadi ya. Jika nativistik perbuatan dari turunan yang kita sebut dengan faktor internal. Nah empiristik ini adalah faktor eksternalnya, hasil usaha kita, atau biasa kita sebut juga dengan pengalaman. Nah, jadi ketika dalam masa ke masa kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami interaksi sosial, kita berpergian atau kemana gitu, seiring berjalannya waktu, bertumbuhnya kita pasti mengalami banyak kejadian, momen-momen. Nah itu bisa disebut dengan pengalaman, dan itu bisa mempengaruhi individu, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan individu. Nah itu yang dimaksud dengan empiristik. Jadi di luar daripada turunan tadi, umpama di sekolah kita mengalami hal semacam pembulian gitu, maka individu kita akan cenderung kurang percaya diri gitu. Atau sekolah kita memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, dan kita dikasih ruang gerak untuk ke sana, kita dikasih panggung untuk berbicara. Nah mungkin individu kita akan cenderung ke confident, percaya diri gitu. Jadi di luar daripada turunan itu empiristik tadi, atau pengalaman yang kita dapatkan, itu akan mempengaruhi individu kita. Nah, yang pertama nativistik, yang kedua empiristik, dan yang ketiga adalah konvergensi. Faktor yang mempengaruhi individu yang ketiga adalah konvergensi. Konvergensi ini adalah gabungan
daripada nativistik dan empiristik tadi. Maaf kalau ada salah penyebutan nama. Yang penting kita sama-sama paham gitu ya kan. Nah, gabungan daripada yang kedua tadi. Jadi faktor dari turunan, dari internal, dan faktor dari pengalaman atau eksternal. Digabungan yang kedua ini yang dinamakan dengan faktor konvergensi. Nah, itu tadi ketiga faktor yang mempengaruhi individu. Yang pertama nativistik, kedua empiristik, dan ketiga konvergensi. Baik, lanjut. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teori perubahan sosial. Nah, yang saya dapati teori perubahan sosial ini ada 3. Yang pertama adalah teori evolusi. Maksud dari teori evolusi ini adalah berkembangnya suatu sosial melalui peradaban-peradaban selanjutnya. Jadi dari masa ke masa pasti sebuah kelompok, sebuah masyarakat atau sebuah sosial tersebut pasti akan berubah dan berkembang sesuai pada zamannya. Contoh, pada zaman kerajaan dulu penghasil atau profesi mayoritas masyarakat waktu itu adalah kalau tidak petani, peternak, dan pedagang. Nah, di masa sekarang udah banyak sekali berkembang profesi. Seperti sekarang ada gamers, youtubers, endorsement. Nah, jadi perubahan peradaban atau perubahan zaman itu mempengaruhi perubahan sosial yang dimaksud dengan teori evolusi, di mana setiap masyarakat sebagai subjek sosial itu selalu berkembang dari zaman ke zaman. Kemudian yang kedua adalah teori konflik. Hampir sama dengan yang sebelumnya, soal-soal sebelumnya, bahwa teori konflik ini mengacu kepada pertentangan antar sesama sosial tersebut, antar sesama individu dalam sosial maupun antara sosial dengan sosial lainnya. Contoh, jika dalam individu, dalam satu keluarga misalnya, seorang ayah bertentangan dengan ibu, dimana itu bisa berujung dengan perceraian. Nah, semakin berkembang konflik ini, maka perubahan sosial ini juga semakin besar. Nah, jadi diawali dengan konflik tadinya, maka berubahlah sosial, berubah sikap antar ayah ke ibu, dimana ujungnya bisa bercerai. Nah, itu yang maksud dengan teori konflik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teori perubahan sosial Dahrendorf. Ya mungkin gitu namanya. Teori ini masuk ke dalam struktural sosial tersebut atau dalam struktural masyarakat tersebut. Jadi ini dalam internal sosial tersebut. Umpama dalam masyarakat ada ketua RW, ketua RT. Jadi masuk ke dalam strukturalnya. Dimana jika pergantian kepala atau isinya yang berubah gitu, maka arah sosial tersebut akan berubah, atau bahkan sikap antar satu sama lain itu juga berubah. Nah, itu yang dimaksudkan teori perubahan sosial Dahrendorf. Itu seperti menjurus ke strukturalnya dalam masyarakat tersebut. Baik, soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwa proses terjadinya perubahan sosial ada 4. Yang pertama adalah proses difusi. Nah, ini terjadinya perubahan sosial baik dari internalnya maupun antar masyarakatnya. Proses ini mengkerucut kepada bidang kebudayaan, ide, gagasan, dan hal lainnya. Jadi dalam intermasyarakat itu berubahnya kebudayaan atas ide-ide awalnya yang berubah. Nah, itu merupakan salah satu proses terjadinya perubahan sosial. Yang kedua adalah akulturasi. Proses terjadinya perubahan sosial ini, yang maksud dengan akulturasi adalah masuknya budaya asing ke tengah-tengah budaya masyarakat tersebut. Jadi baik itu dalam luar negeri maupun dari dalam negeri. Misalnya budaya orang Batak, ketika banyak dipenduduki dengan orang Jawa, maka akan dimasuki dengan budaya-budaya orang Jawa. Begitu juga dengan yang lainnya. Atau budaya asing, seperti kita lihat zaman sekarang, styling anak-anak Indonesia banyak terpengaruh oleh budaya asing. Nah, itu
yang dimaksud dengan terjadinya perubahan sosial akulturasi. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Proses terjadinya perubahan sosial yang masuk dalam asimilasi ini tersebut adalah jika dalam suatu sosial, suatu masyarakat atau organisasi ataupun kelompok terdapat dua kebudayaan berbeda. Jadi antara satu dengan satu yang lain punya kebudayaan masing-masing nih. Jadi yang satu mempengaruhi yang ini atas kebudayaan ini, dan yang satu ini juga mempengaruhi yang ini atas kebudayaan ini, atau bahkan yang satu ini mentoleransi kebudayaan yang ini sehingga sedikit-sedikit dia memakainya, ataupun yang ini mentoleransi budaya yang ini dan sedikit-sedikit memakainya. Nah, intinya ada dua kebudayaan dalam satu kelompok. Itu yang dimaksud dengan asimilasi. Yang terakhir adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini jika kita masuk ke dalam suatu organisasi ataupun kelompok, kita mendapati kebudayaan bawaan dari kelompok tersebut. Kemudian kita merasa ini cocok sama kita, ini sesuai dan tidak melanggar apa-apa dari kebudayaan kita. Nah, ketika kita mendapati hal tersebut, kita merasa nyaman dan mulai mengikuti kebudayaan tersebut. Jadi ketika kita mendapati sebuah kebudayaan dan itu dirasa cocok dan nyaman sama kita, nah itu yang dinamakan dengan akomodasi. Dan itulah keempat proses terjadinya perubahan sosial. Baik, mungkin itu saja jawaban UTS dari saya, Ahmad Fadil Husaini, jurusan Hukum Keluarga semester 5, lokal D. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.